Beberapa kita yang dapat beribadah pagi hari ini, saya percaya bukan kebetulan. Kita harus yakini tiap-tiap hari bukan kebetulan buat kita. Amin. Ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 18. Tapi tentunya kita tidak baca semua. Tapi yang bisa lihat ke depan atau baca di Alkitab saudara untuk lebih jelas. Tapi saya tampilkan sedikit. Ya, saya bacakan dan saudara bisa mendengar. Saya baca dengan cepat. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Oh Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, nangis sungguhan. Nah, kemudian ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ayat 6, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Tuhan menolong bukan karena Hizkia, tetapi karena aku, Tuhan bilang, dan karena hambaku Daud. Jadi yang Tuhan ingat Daud. Nah, ya, kita geser ke 2 Tawari, cerita yang sama, tetapi saya sengaja munculkan ini untuk jadi perbandingan kita. 2 Tawari pasal 32 ayat 24 dan 25. Ayat 24 katakan, "Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib." Baca sama-sama ayat yang ke-25. 1, 2, 3. "Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka." Saya berharap saudara kita sudah baca di 2 Raja-Raja. Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya, bilang ke Hizkia, dia lagi sakit, bilang ke Hizkia, beri pesan terakhir kepada keluargamu. Engkau tidak akan sembuh lagi, engkau akan mati. Itu ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Tapi kita sudah baca, Hizkia meraung-raung, dia menangis, dia mulai bilang, "Kan saya begini dan begini dan begini." Dia nangis, akhirnya Yesaya sudah mau keluar dari istana. Tuhan bilang, "Balik, bilang ke Hizkia, aku sudah lihat air matanya, aku dengar tangisnya, aku dengar seruannya. Bilang aku perpanjang umurnya 15 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita pindah ke 2 Tawari, kita baca bahwa setelah Hizkia sembuh, diperpanjang 15 tahun, dan dikatakan dia hidup tidak berterima kasih. Dia bangga dengan mujizat, tetapi dia tidak berterima kasih dan dia menjadi angkuh.
Saudara, hati-hati ketika kita alami mujizat, kita cerita ke orang, dan tidak terasa kita jadi angkuh. Saya dapat mujizat ini. Seakan-akan kita yang paling suci dari orang yang tidak dapat mujizat. Ini mengerikan. Ini jebakan yang seringkali dialami oleh orang Kristen, terjebak ke sana, disangka memuliakan Tuhan waktu kita cerita mujizat yang kita alami. Padahal sebenarnya kita sedang membanggakan diri menjadi angkuh. Ini berbahaya. Ini yang kita waspadai. Itu sebabnya saya angkat kisah ini. Yang pertama kita lihat adalah keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan. Saya taruh tema di catatan saya, kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Kehendak Tuhan buat Hizkia dan juga keinginan Hizkia. Kita lihat lebih dulu kehendak Tuhan. Ketentuan Tuhan atas umur Hizkia. Tuhan bilang, engkau tidak sepuh lagi mati. Ketentuan Tuhan, Hizkia sudah harus mati, sudah harus berpulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Hizkia berlaku bagus dalam pemerintahannya. Kemudian Tuhan tentukan umurnya, stop. Ketentuan Tuhan. Nah, kalau ketentuan Tuhan, kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan itu pasti yang terbaik. Itu yang harus kita ingat. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Amin. Nah, persoalannya, Hizkia berdoa begini. Tadi kita sudah dengar Hizkia punya doa. Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan dengan tulus hati. Saudara, hidup di hadapan Tuhan dengan setia, tulus hati. Kita bertekad untuk hidup seperti itu. Nah, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dia mulai ungkit perbuatan baiknya kepada Tuhan. Dia mulai ungkit cara hidupnya yang benar, yang baik kepada Tuhan. Hidup setia, hidup tulus hati, hidup melakukan banyak kebaikan karena Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, yang kita perlu ingat, ketika kita berhadapan dengan keputusan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita belajar untuk tunduk. Ini Hizkia, dia bilang, Tuhan, ini loh kebaikan yang saya buat. Dia tidak tunduk pada keputusan Tuhan. Itu sebabnya dia kemukakan kebaikannya. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai di dalam doa kita mulai bilang, Tuhan, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini, saya kan sudah berbuat baik, saya sudah berkorban, saya sudah berbuat ini dan itu dan ini lagi, dan buat bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang saya sedang hadapi masalah ini. Mana pertolonganmu? Tuhan gak usah ditanyakan begitu. Tuhan gak usah kita ungkit apa yang kita buat. Jadi memang ada banyak kali kita dengar khotbah ini, kita dengar orang ulas ayat ini. Mereka bicara mengenai bagaimana keputusan Tuhan berubah karena doa Hizkia. Tapi saya lihat ini dari sisi ini. Ini Hizkia tidak tunduk pada keputusan Tuhan. Berarti Hizkia tidak percaya kalau keputusan Tuhan untuk dia punya umur berhenti, itu dia tidak percaya kalau itu yang terbaik. Akhirnya Tuhan bilang, oke, saya tambah umurmu 15 tahun. Kita lihat
hasilnya tadi. Nah, tidak tunduk pada kehendak dan keputusan Tuhan, seringkali kita kira kita alami yang lebih luar biasa lagi. Tetapi ternyata Hizkia di 15 tahun umurnya itu, dia bikin banyak hal yang justru mendatangkan kerusakan, kerugian, kesukaran bagi banyak orang, bagi bangsanya, bagi seluruh kerajaan. Gara-gara di umur yang diperpanjang itu, dia bikin banyak tingkah, dia tidak berterima kasih. Dan kita sudah baca tadi, dia bikin hal yang justru merusak. Dia menjadi angkuh, menjadi sombong. Kita sudah ingat ayatnya, Allah melawan orang yang sombong. Dilawan berarti dia membuka diri dalam kesombongannya, keangkuhannya. Itu dia membuka diri untuk dapat serangan dari iblis. Kerusakan terjadi di mana-mana. Akhirnya bangsanya menanggung. Banyak orang menderita karena keangkuhan seseorang. Keangkuhan seorang pemimpin bikin banyak orang lain menderita. Keangkuhan kita di tengah masyarakat kadang-kadang menjadi penyebab penderitaan di daerah itu. Keangkuhan yang kita lihat baik di kalangan gereja, kepemimpinan di gereja, sampai di kepemimpinan di bangsa ini, kita lihat orang-orang yang angkuh, berani bicara hal-hal yang sebenarnya salah, tetapi seperti benar dia sampaikan. Angkuh, begitu angkuhnya, dan saya percaya Tuhan lawan. Itu yang bikin banyak kerusakan di bangsa ini, banyak kerusakan di dalam gereja karena keangkuhan. Keangkuhan merusak rumah tangga, merusak usaha. Nah, tidak tunduk pada keputusan Tuhan, kemudian mulai menyebutkan jasa-jasanya. Saudara, saya ulang, gak usah sebut jasa-jasa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kan sudah rendah hati. Ya, saya pernah cerita ke saudara, ada orang yang ngobrol dengan saya dan dia bilang, untung saya saat rendah hati. Kalau enggak saya sudah pukul pendeta itu. Hebat sekali ini orang. Tiba-tiba dia bilang ke saya, Pak Tumake, tahu enggak, kalau di dunia ini ada dua yang rendah hati, kalau cuma dua yang rendah hati, satunya saya. Saya pikir, waduh, iblis apa yang datang di depan saya ini? Dibilang katanya di dunia ini kalau cuma ada dua, yang satu dia. Ya, saya berkali-kali bilang ke saudara, dalam hati saya mau ganggu dia, berarti yang satu saya ya. Ngeri, ada orang yang ngaku. Nah, orang yang sombong banget, dia ngaku dia rendah hati. Orang yang rendah hati tidak pernah merasa dia rendah hati, tidak pernah mengatakan ke orang dia rendah hati. Cuma orang yang rasa aja kalau dia rendah hati, sama Tuhan yang rasa. Nah, dia sebutkan jasa. Saudara, apalah kita ini? Kita semua ada hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena jasa. Ada satu nyanyian tua yang saya ingat, kata-katanya begini: ku masuk hadirat-Mu bukan karena jasaku, tapi hanya oleh anugerah-Mu. Ku masuk hadirat-Mu. Itu nyanyian luar biasa. Nah, Tuhan izinkan ketika Hizkia memaksa. Ada banyak kali ketika kita memaksakan diri, Tuhan izinkan. Seakan-akan Tuhan biarkan, oke, melangkah saja menurut yang kamu ingin, menurut yang kamu mau. Tapi kita mesti ingat, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita lihat ada banyak kali ketika kita tidak terima keputusan Tuhan, kita ngotot,
kita ngotot. Ya, ada kesaksian dari Bapak Lijuan karena Bapak Lijuan ada di sini dan dia yang pernah cerita sendiri. Ya mudah-mudahan Bapak Lijuan tidak salah tangkap yang saya mau bilang ini. Jadi saya dengar pamit mau pergi, tapi menjelang mereka berangkat, saya kok ada hati nggak enak ya. Saya sementara berdoa, muncul di hati saya untuk ngomong. Jadi akhirnya saya telepon malam-malam ya, mungkin saya telepon ya. Saya bilang, saya kok ada hati nggak enak. Terus saya berdoa, saya rasa harus sampaikan. Saya bilang, kalau bisa batalkan. Tapi rupanya sudah hubungi hotel dan seterusnya. Jadi akhirnya berangkat dan pulang berapa orang sampai harus masuk UGD ya. Nah, ya seringkali kita memang memaksa bikin memaksa melangkah. Nah, berbahaya. Ya saya terus saja. Lebih mengikuti keinginan sendiri. Waktu kita rasa keinginan kita itu lebih baik daripada keputusan Tuhan, ini tidak enak kedengaran. Tapi ada banyak kali kita menyangka keinginan kita, rancangan kita itu lebih baik dari keputusan Tuhan. Itu sebabnya kita ngotot dengan rancangan kita. Padahal kita ingat, rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu. Bedanya sejauh timur dan barat, sejauh langit dan bumi. Tapi seringkali tanpa sadar, tidak terlalu sadar, kita menyangka kita lebih pintar dari Tuhan. Banyak kali kami pendeta-pendeta pun kayak gitu, merasa seperti lebih pintar dari Tuhan. Nah, berbahaya. Itu sebabnya kita lebih mengikuti keinginan sendiri, rancangan kita sendiri. Akhirnya kita tidak tunduk kepada keputusan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua, kehidupan yang keluar dari kehendak Tuhan. Hidup Hizkia 15 tahun yang Tuhan berikan itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan rencanakan. 15 tahun Hizkia itu bukan rencana Tuhan. Jangan sampai hari ini kita sedang melangkah di cara hidup yang bukan rencana Tuhan. Lebih baik berhenti dan berbalik. Hizkia ngotot. Dia ajukan jasanya dan Tuhan bilang, oke. Saya tidak tahu apakah Tuhan bilang, oke, karena engkau mengajukan jasamu. Hizkia lupa kalau dia hidup sehat dan bisa berbuat ini dan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mesti ingat, kita berbuat ini dan itu, kita bisa bernafas sampai hari ini, kita sehat, kemurahan Tuhan. Bukan karena kita mampu menjaga kesehatan kita. Tapi Hizkia mengajukan semua jasanya, Tuhan bilang oke. Dia ngotot menangis. Oke, perpanjang 15 tahun. Dan 15 tahun itu dia perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Dia hidup di luar dari rancangan Tuhan. Dan tadi kita sudah baca di 2 Tawari, dia hidup angkuh dan tidak berterima kasih. Ini firman Tuhan ungkapkan itu hidup Hizkia
di umur yang Tuhan tambahkan itu. Ya, kita sudah baca tadi 2 Tawarikh 32 ayat 24. Hizkia jatuh sakit hampir mati, dia berdoa dan Tuhan berfirman kepadanya. Dan ayat 25 saya ada ulang kutip ini, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Banyak orang alami penderitaan karena keputusan satu orang, keputusan seorang kepala keluarga, keputusan seseorang di dalam satu keluarga, satu rumah tangga, keputusan yang salah bikin banyak satu rumah tangga, satu keluarga menderita, satu jemaat menderita karena keputusan salah dari seorang pendeta, seorang gembala, keputusan salah dari seorang pemimpin gereja, bikin banyak orang menderita, entah menderita batin atau menderita secara fisik. Tapi ini yang terjadi dengan Hizkia. Dia jadi angkuh dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Kehidupan yang keluar dari kehendak Tuhan. Kenapa dia 2 kali? Hizkia tidak berterima kasih. Kemudian yang kedua, ia menjadi angkuh. Saya bikin catatan sehingga ia dan Yehuda Yerusalem berubah. Bangga atas mujizat dan keberhasilan dan perbuatannya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang kita bisa banggakan dan menuntut Tuhan tunduk kepada keinginan kita karena kita sudah berbuat ini dan ini dan ini dan ini. Saudara, jangan berhenti dengan cara itu. Bangga atas mujizat, dia cerita ke orang, ada utusan dari Babel datang, Raja Babel kirim pemberian kepada Hizkia karena senang dengar Hizkia sembuh dari sakit. Hizkia dengan bangganya, dengan angkuhnya dia cerita, saya bilang ke Tuhan waktu Tuhan bikin keputusan, saya bilang ke Tuhan, saya sudah berbuat ini tulus, setia, kemudian berbuat ini, kemudian Tuhan, kayaknya Tuhan segan dengan saya, Tuhan malu dengan saya. Itu sebabnya Tuhan langsung tambah umur saya 15 tahun. Tuhan bilang, dia cerita dengan bangga kepada orang Babel, dan dia bilang, coba kalian lihat berkat yang saya, keberhasilan saya, coba lihat. Dia bawa masuk ke istana, dia bawa masuk ke perbendaharaan kerajaan, emas dan perak dan apa semua. Tahu-tahu orang Babel pulang, Tuhan suruh Yesaya pergi ke Hizkia. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, pergi ke Hizkia, tanya sama dia, siapa yang datang? Dari Babel. Apa yang engkau sudah bilang ke mereka? Aku tunjukkan semua ini, kebanggaan angkuh. Tuhan bilang ke Yesaya, Nabi Yesaya, bilang sama Hizkia, satu waktu semua yang engkau tunjukkan itu harta benda kerajaan itu akan diangkut orang Babel. Mereka akan angkut, rampas semua, termasuk anak-anakmu, anak cucumu, dijadikan pembantu di Babel. Ada yang dibilang akan dijadikan sida-sida. Sida-sida itu adalah orang laki-laki yang dikebiri untuk jaga selir-selirnya raja. Itu satu keadaan yang sangat menyakitkan untuk seorang umat Tuhan. Itu keadaan yang menyakitkan, menderita. Hizkia sudah mati, baru hal itu terjadi. Kalau saudara baca selanjutnya ayat dalam 2 Raja-Raja itu, Hizkia bilang begini dalam hati. Hizkia bilang begini ke Yesaya,
baik juga firman yang engkau sampaikan ini. Terus di dalam hati dia bilang begini, yang penting tidak terjadi di masa hidup saya. Tidak bertanggung jawab. Dia bilang yang penting kalau saya sudah mati 15 tahun lagi, sudah mati, itu terjadi, saya tidak alami. Yang lain alami. Dina, biarin, Bapak no. Tidak bertanggung jawab. Saudara, orang yang angkuh adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Mengakibatkan penderitaan banyak orang. Nah, ini kecil sekali, saya tidak bisa baca. Oh iya, yang saya baru ceritakan tadi mengenai Raja Babel mengutus orang dan seterusnya, ini kecil sekali sengaja, tetapi sampai ayatnya yang ke 18. Jadi mulai ayat 17 firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Bikin penderitaan buat banyak orang. Saudara, hati-hati. Alami mujizat itu rupanya banyak kali membuat orang jadi angkuh. Rasa hebat sendiri. Dan ketika kita berbuat ini dan itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan kepada orang lain, seringkali kita ungkit itu, kita pakai itu, atau itu muncul di dalam hati untuk jadi kebanggaan. Itu berbahaya. Itu sebabnya ada ayat dalam Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nyanyian tua yang katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, dia baik buat saya, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ada yang tahu? Teruskan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Kalau saudara mulai tergoda, kalau saudara dan saya mulai tergoda untuk pamer jasa di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, kita harus ingatkan di hati kita, menguasai hati kita, kita ingat, saya ada hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan saya bisa capai ini, saya bisa menjadi begini, saya bisa dapat berkat ini, saya alami mujizat ini, hanya karena kemurahan Tuhan, bukan jasa kita, bukan karena kebaikan kita. Itu harus kita ingat, mencegah kita untuk terjebak jadi orang yang angkuh. Bangga dengan mujizat itu cuma beda tipis dengan keangkuhan. Tidak hati-hati kita terjebak. Nah, sudah tidak usah panjang-panjang di situ. Kehendak Tuhan atau keinginan manusia. Kita berhadapan dengan pilihan ini. Tunduk pada kehendak Tuhan atau kita ngotot dengan keinginan. Satu, kehendak Tuhan pasti yang terbaik, walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Amin. Terbaik dari Tuhan walaupun bertentangan, tak cocok dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi kita harus belajar percaya bahwa keputusan Tuhan atas hidup kita itu yang terbaik, walaupun yang kita lewati itu keadaan yang sangat tidak baik. Kehendak sendiri, kehidupan yang keluar dari kehendak Tuhan, melangkah keluar dari kehendak Tuhan, seperti Hizkia tadi, dan mendatangkan kesukaran bagi banyak orang. Tuhan tolong kita untuk bertekad, Tuhan, walaupun tidak enak,
saya belajar tunduk dalam kehendak Tuhan. Amin. Karena kehendak diri sendiri, keinginan diri sendiri, banyak kali bahwa kita keluar dari kehendak Tuhan, dan justru kita jadi orang yang menjauh dari Tuhan dan mendatangkan kesukaran bagi banyak orang lain. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.